Halo semuanya, selamat datang di channel Hobi Baca. Hari ini aku akan meringkas buku Esensialisme, Pentingkan yang Penting Saja, karya Greg McKeown. Kita akan memulainya dari sebuah cerita, yaitu kisah dari Sam Elliott, seorang eksekutif di sebuah perusahaan di Silicon Valley. Ia memiliki pekerjaan yang selalu menumpuk dan hampir tidak ada waktu untuknya berlibur ataupun beristirahat. Ia adalah seorang pekerja keras dan juga konsisten. Tetapi kelemahannya, ia selalu menjawab iya di seluruh permintaan temannya atau koleganya. Ia sampai sulit sekali berkata tidak, dan yang lebih gawatnya, ia tidak pernah mempertimbangkan terlebih dahulu segala keputusannya. Jadi, hari-harinya diisi dengan bekerja, dan bekerja. Semakin lama, ia semakin kewalahan dan juga kelelahan luar biasa. Ia pun menyadari bahwa tindakannya ini salah. Selama ini alasannya tidak menolak permintaan adalah ia takut dianggap tidak peduli dan juga tidak profesional oleh teman-temannya. Kelelahan yang luar biasa ini menjadi titik balik untuknya. Jika sebelumnya ia sulit sekali untuk mengatakan tidak, tetapi kini ia memberanikan diri untuk mulai memilah prioritas dan juga berlatih untuk mengatakan tidak. Ia akhirnya berkomitmen untuk mengerjakan hal yang penting-penting saja. Mengerjakan hal yang penting-penting saja adalah nilai dasar dari esensialisme, karena seseorang esensialis akan bisa dengan tegas menemukan prioritas tanpa merasa tidak enak karena menolak permintaan orang lain. Jika kita tidak bisa menentukan prioritas atau berani untuk menjawab tidak, maka orang lain akan mengendalikan hidup kita. Jadi kita bisa mulai dengan memberikan batasan dan mengerjakan hal yang penting-penting saja. Maka dengan begitu, kita bisa mengerjakan banyak hal yang lebih bermanfaat untuk diri kita sendiri ataupun orang lain, yang tentunya sesuai dengan tujuan kita. Seorang esensialis akan selalu merenungkan sejenak jawaban yang akan ia ucapkan. Ia akan bertanya, sebenarnya apa kegiatan ini tuh sesuai ya dengan tujuanku? Kita harus merenungkan sejenak pilihan yang akan kita ambil nantinya. Karena waktu, energi, dan juga fokus kita terbatas. Jadi kita harus mengerjakan hal-hal yang penting dan prioritas saja. Tentunya sesuai dengan tujuan hidup kita. Di dalam buku ini, kita akan memahami lebih jauh lagi tentang menentukan prioritas. Kita memiliki kendali untuk menentukan prioritas yang sesuai atau tidak. Tidak lagi terganggu dengan hal-hal yang tidak penting yang sebenarnya jauh dari tujuan kita. Misalnya, melihat teman kita sudah mencicil rumah, kita pun berusaha sekuat tenaga untuk mengumpulkan uang agar bisa mencicil rumah juga. Ketika kita tidak bisa mengendalikan diri kita, akhirnya orang lainlah yang akan mengendalikan diri kita. Ini yang terjadi pada seseorang yang menerapkan konsep non-esensialis. Non-esensialis menganggap bahwa semua yang ia kerjakan adalah penting. Ia juga tidak bisa menolak permintaan dari orang lain. Hal ini akan berdampak pada kehidupannya. Hidupnya menjadi tidak bahagia dan juga tidak puas dengan apa yang sedang ia jalani. Seorang non-esensialis juga akan menyalahkan orang lain ketika keinginannya tidak tercapai. Lalu, apa penyebabnya seorang memilih konsep non-esensialis? Yang pertama, terlalu banyak pilihan. Perkembangan teknologi yang sangat pesat membuat kita semakin dihadapkan pada beragamnya pilihan. Tapi sayangnya, kita tidak siap untuk menghadapi pilihan yang berlimpah ini. Akibatnya, kita kewalahan untuk menentukan pilihan ini. Akhirnya muncullah decision fatigue, yaitu kelelahan memutuskan yang membuat kita mengerjakan semua hal atau semua pilihan. Semakin banyak pilihan, maka semakin menurun kualitas pengambilan keputusan kita. Yang kedua, terlalu banyak tekanan sosial. Saat ini, kita sangat mudah kan melihat pencapaian orang lain. Ini membuat kita tidak bisa membangun tembok pembatas untuk menyerap segala informasi. Kita merasa tertekan saat tidak bisa mencapai sesuatu. Akibatnya, kita pun sulit untuk fokus pada tujuan kita. Penyebab yang terakhir adalah kita memiliki gagasan bahwa kita bisa kok memiliki semuanya. Semakin banyak pengaruh luar yang kita dapatkan, kita menciptakan pandangan bahwa, aku ketinggalan nih. Aku harus berusaha mengejar ketertinggalan ini. Akhirnya, kita pun berusaha untuk mengerjakan semua hal tanpa tahu prioritas yang sedang kita tuju. Untuk menjadi seorang esensialis, ada 3 langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah eksplorasi, yaitu seorang esensialis mencari lebih banyak opsi untuk menentukan apa hal yang penting baginya.
Mereka dapat membedakan mana yang penting dan juga mana yang tidak penting. Dan yang penting sekali bagi seorang esensialis adalah mendisiplinkan diri untuk sejenak merenungkan keputusan yang akan mereka ambil. Bisa dengan mengamati, mendengar, berpikir, dan lainnya terhadap pilihan yang akan kita ambil. Yang kedua adalah eliminasi. Seorang esensialis akan menyingkirkan hal-hal yang tidak penting baginya. Mereka akan dengan tegas memutuskan aktivitas yang tidak penting yang sebenarnya mengganggu fokus kita. Yang ketiga adalah eksekusi. Dalam hal eksekusi ini, seorang esensialis akan menginvestasikan waktu mereka dengan perlahan. Mereka akan menghilangkan hambatan atau masalah agar dapat mengeksekusi rencana tersebut dengan baik. Awalnya, kita bisa terlebih dahulu membuat rencana. Selanjutnya, kita juga bisa menambahkan sedikit waktu untuk menyelesaikan tugas, meluangkan beberapa waktu untuk berpikir, menulis daftar kesulitan atau hambatan yang akan kita hadapi, dan lainnya. Setelah itu, kita mengevaluasi cara-cara yang telah kita lakukan. Nah, itu adalah 3 langkah menjadi seorang esensialis. Hidup menjadi seorang esensialis adalah hidup yang bermakna. Kita menjalankan apa yang benar-benar penting bagi hidup dan juga tujuan kita. Jika seseorang menginvestasikan waktu dan energi atas pilihan mereka sendiri tanpa tekanan atau paksaan, maka akan sulit menyesali pilihan yang telah mereka buat. Terima kasih sudah mendengarkan video ringkasan buku Esensialisme, Pentingkan yang Penting Saja karya Greg McKeown. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.